Gue juga diserang oleh pendukung Kang Deddy karena gue kritik ide untuk membarakkan anak-anak nakal itu. Itu memang ide konyol. Bagaimana mungkin anak dibawa ke barak? Barak itu yang didisiplinkan ada tubuh. Anak itu perlu berimajinasi. Jadi kenakalan anak-anak itu bagian dari upaya untuk mencari jalan pikiran lain kan, bikin imajinasi. Ngapain dikirim ke barak? Barak itu mendisiplinkan tubuh supaya dia jadi docile body. Kan di barak diajarin baris berbaris, tata tertib, disiplin dalam pengertian militer beda dengan dalam pengertian pedagogi. Kan disiplin datang dari kata disciple, bahasa Inggris tuh, yang artinya murid. Nah, murid itu harus belajar dengan guru, bukan belajar dengan komandan. Itu kan hierarki dalam militer. Bagaimana imajinasi berkembang kalau di situ ada hierarki? Nggak ada pedagogi di dalam latihan tentara. Tentara itu ya udah komando ya komando. Kan nggak mungkin orang berdebat dengan komandan kan. Periksa secara psikologi apa yang menyebabkan anak itu nakal. Karena kurikulumnya membosankan, banyak anak-anak yang bosan lihat kurikulum yang itu juga, dan imajinasi tumbuh, makanya ngebandel aja di sekolah. Coba Kang Deddy terangkan pada saya. Sekarang begini, anak jalanan, anak bersikap jalanan, berkelahi tiap hari. Berkelahinya itu nggak main-main, bukan lagi kenakalan, kriminal, pakai culuknya panjang 2 meter. Penanganannya selama ini apa sih? Dipanggil di sekolah, dinasehatin, nggak bisa. Saya mengatakan, oh ini harus diselesaikan. Nah ini kan pemahaman barak militernya salah. Orang lain memahami barak militer itu adalah barak militer kayak di Amerika. Di Kodam 3 Siliwangi ada namanya DODI, kan Komando Pendidikan. Calon karyawan swasta dididik di situ. ASN prajabatan di situ. Anak-anak itu dimasukin di situ kan tentaranya sudah tentara guru, bukan tentara perang, hadir menjadi ayah. Maka dia ngerti psikologi anak. Setelah itu saya lengkapi dong dengan grafolog, psikolog, psikater. Ada rangkaian tuh analisis, dipilah anak-anak itu. Kan yang terjadi berhasil. Justru ketika balik orang tuanya itu problem. Anak-anak itu tidak mau pulang. Udah selesai. Tapi dia nggak mau pulang karena orang tuanya akan membuat dia depresi. Jadi problem Indonesia itu bukan hanya pada anaknya, pada orang tua dan lingkungan. Karena ini bicara lingkungan, maka saya ambil kebijakan baru lagi. Anak keluar sekolah ini harus gimana? Mereka udah baik. Maka iklim lingkungannya udah baik, harus baik. Maka harus dibuat lagi peraturan. Tidak boleh keluar malam sampai jam. Boleh lebih dari jam 9. Kenapa? Agar dia tidur jam 8. Agar ruang dia nongkrong, ruang dia bermain, ruang dia tawuran. Itu selesai. Di Kota Bandung biasanya jadi pusat geng motor. Sekarang pintunya. Sekarang tuh dalam sebulan ini di Kota Bandung hanya 1 kasus. Di tengah anak-anak hari ini yang mengalami depresi karena lingkungan yang semakin rusak, alam ya rusak, oksigen rusak, bising suara. Mereka setiap hari bermedia digital, konsumsi makanannya sudah tidak berserat, tidak bernutrisi, banyakan berlemak, bergula, berasam, dan pedas. Melahirkan anak yang mengalami problematika. Sedangkan guru di sekolah hanya guru BK. Gimana? Maka saya sudah kerjasama dengan 200 psikolog. Tapi perlu adanya seorang Rocky Gerung. Sebelumnya, hai. Welcome back to my channel. Saya Tici. Ya, gue sih berpendapat sebenarnya kita perlu adanya seorang Rocky Gerung yang terus mengontrol dan memberikan kritik. Ini kan bentuk kritik ya. Bentuk kritik. Dan juga Kang Deddy juga diberikan kesempatan untuk menjawab. Jadi kita bisa lebih dalam lagi memahami apa sih dibalik idenya Kang Deddy itu, kebijakan-kebijakan itu apa sih. Secara detail akhirnya kita mendapatkan itu. Jadi nggak perlu dihujat kayak gini-gini. Inilah bentuk kritikan-kritikan yang diperlukan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk ngerem. Terlepas kritikannya mungkin kurang tepat dan sebagainya. Yang penting dia punya dasar untuk mengkritik itu dan istilahnya bisa didebatkan gitu ya. Dan kita tuh takut. Gue sih sebenarnya lebih ketakut ya. Pak Deddy kalau tidak ada yang berani mengingatkan, takutnya dia melakukan kesalahan. Karena gelombang pujian itu kadang-kadang bisa menjerumuskan, guys. Jadi ya kita perlunya adanya kritikan. Dan apa yang dilakukan Rocky Gerung secara tidak langsung juga akhirnya bisa membuka mata orang-orang yang mungkin memiliki pemikiran seperti Rocky Gerung tadi, dan akhirnya bisa juga mendapatkan secara langsung jawaban dari KDM dengan harapan orang itu jadinya mengerti, oh begitu toh, ternyata nggak main-main. Persiapannya pun luar biasa. Begitu loh, ngelihatnya dari sisi itu kalau gue. Jadi konten-konten yang seperti ini, orang yang mempertanyakan, mengkritik, itu memang diperlukan kalau menurut gue sih. Supaya akhirnya bertemu lah gitu kan. Orang-orang yang menanyakan dan ada orang-orang yang menjawab. Disitulah pentingnya pintar dalam bermedia sosial. Oke, ada satu video lagi. Jangan kemana-mana dulu. Tungguin gua, temenin gua lu. Awas lu keluar dari sini. Ada orang menjadi pengamat, berkunjung ke barak, ada yang sakit, bukannya kemudian cepat ditangani di dokter, diumumkan di TV. Tuduhan otak dangkal terjadi.
RG ini pasti Rocky Gerung tangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Rampes. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Besar Pidato lagi nih, Cik. Paguyuban Pasundan, Eyang Resi Didi Turmudi. Tepuk tangan. Jadi kalau profesor doktor mah sudah banyak, tapi kalau Eyang Resi mah jarang. Kenapa disebut resi? Karena dalam kaidah Sunda kaum intelektual, kaum akademis itu disebutnya resi. Resi itu punya sifatnya sifat cai, guratna gurat cai. Lamun kanu gelas siga gelas, lamun kanu botol siga botol, lamun kanu ember siga ember. Eta cai ngaranna. Kulantaran cai wayahna kudu dijaga kaheranganana, dijaga kasucianana. Ulah cueut kanu hideung, ulah Resi itu maha guru apa bukan sih? Zaman dulu sering banget tuh dengar kata-kata kalimat resi zaman dulu ya. Ponteng kanu koneng, komo nambah pamajikan mah teu meunang pisan. Awewe Saprok deui atuh. Ice breakingnya pinter Saur ya. Eyang Resi teh cenah boro-boro nambah hiji geus bisa teu bisa hudang. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan, Bapak Dr. Haji Makbul Mansur, MSI. Saya mengucapkan terima kasih. Universitas Pasundan merupakan universitas yang masih menjadi favorit di Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti jadi favorit di Indonesia, dalam favorit di dunia internasional. Dan sebagai orang Sunda, kita bangga punya Universitas Pasundan. Mudah-mudahan Pasundannya Pasunan, bukan Pasundan Juuh Cimata, tapi Pasundan terpancar wajah bahagia, karena seluruh orang tuanya hari ini bahagia, anak-anaknya bisa lulus. Oh, ini lulus. Saya yakin itu aya nu ngagadekeun sawah, aya nu ngajual anting. Ya, di tempat ini jangan salah loh, mereka mungkin beberapa hari yang lalu pusing kudu mayar toga, nges mayar toga kudu nyewa mobil, nges nyewa mobil indung bapakna kudu dandan, make jas, make dasi, make batik, kayak tapi duiteun hungkul. Nah itu bener loh, itu relate banget sih. Gila loh, akhirnya tersuarakan. Akhirnya kita bisa mendapatkan pemimpin yang tahu betul kondisi di rakyatnya. Itu bener cuy. Gila ini mah. Mudah-mudahan we tenginjem ti Bang Emok lah. Jangan. Ya kalau wisuda ya harus. Untuk perguruan tinggi ari TK, SD jeung SMP mah wisudaan tuh. Jangan lah. Wisuda itu hanya satu kali pada jenjang perguruan tinggi. Ari TK, SD, SMP mah lain wisuda ngaranna ge kenaikan kelas jeung kelulusan. Eta dibagi rapot. Cirina naon? Cirina inung bapana nyuhun tumpeng. Susuguh ka guruna. Merek sasajen ka guruna. Tanda hubungan. Nuhun anak aing nu ololeho geus naik kelas. Budak aing nu budu geus lulus, keur peujeuh mere duit mah teu meunang ku undang-undang, nya mere bakakak jeung tumpeng we tanda cinta, tanda rasa. Tah eta teh hubungan guru jeung murid. Kunaon di Unpas ieu cenah kolotan teu moal tumpeng, heuh kudu ditumpengan da semesteran ge mahal. Bener lagi. Saya ini kalau ngomong susah terkendali ya Pak, sok saya meletukna. Kacau. Ya atuh dah wajar mahal ge. Da ngahaja mah dididiku bapakna moal bisa ruangan di ASEAN, di Lipan. Bangga. Dalam rumusnya tidak ada orang tua yang jatuh miskin gara-gara pendidikan anaknya, tidak ada.
Saya Ini ntar dulu. Ini kayaknya ada aura-aura Haji Udin tim Majalengka nyusup nih, masuk nih. Aduh. ini bapak saya, ibu saya, anaknya 9, hampir semuanya jadi sarjana. Eueuh sawah nu sajengkal kajual, eueuh kebon anu satumbak kajual, weteuh we. Tapi ka ayeuna naon sababna? Karena ada 2 hal dalam ilmu kehidupan. Siapa yang bangun rumah sesuai dengan ukuran hidupnya, siapa yang menyekolahkan anaknya, maka rezekinya akan terhampar dari seluruh penjuru langit. Yakinlah itu. Waduh, dan kadang menerapkan loh bahwa dia hidup seukur kebutuhannya. Tadi kan dia bilang membangun rumah sesuai kebutuhan. KDM pun hidup sesuai dengan kebutuhan. Makanya uang-uang yang tidak dibutuhkan diberikan kepada rakyat. Asal budakna bagus. Ai ruksakna kolot ku naon, lain ku biaya kuliah, lain ku biaya jajan. Rusakna kolot ku naon, ku bohong anakna. Uniko usani Bohongna kumaha? Ku naon? Duit semesteran sia teu dibayarkeun. Oh, ngaku kapake ka ditu ka dieu, padahal mah kabogohna reuneuh. Kan bahaya. Ya ini kan terjadi juga, jujur aja, ya kan? Itu, tapi lamun anakna jujur jeung junun, rezeki kolotna ngalir, kuliahna anggeus kuliah terus digawe, bisa dagang, bisa jadi pagawe, bisa naon we manfaat jeung kolotna, sumujud ka indungna, sumerah ka bapakna, berkah hirupna, boga pamajikanana bageur, geulis nyaah ka indung bapakna, boga salakina bageur, kasep nyaah ka indung bapakna, nyaah ka mitohana eta. Mending kene boga pamajikan geulis nyaah ka kolot daripada boga pamajikan goreng bengek timuruan ka kolot teh nyaah kan rugi. Ini. Jadi untuk itu saya sebagai Gubernur Jawa Barat mengucapkan terima kasih. Kalian ngerti gak sih? Dia bilang kan lebih baik punya kayak tadi menantu cantik gitu kan, terus sayang daripada sayang sama orang tuanya, daripada punya udah jelek apa segala macam, pokoknya jelek terus gak sayang lagi. Nah itu mah double kill anjir. Atas jerih payah ibu dan bapak menyekolahkan anak-anaknya. Cek urang Sunda mapan nyakolakeun budak teh kepege dibagi 2. Tadi ngahuap teh bagi 2 pan. Bagi 2 jang anakna. Ini apa sih? Justru dengan jerih payah ibu dan bapak, indeks pembangunan manusia di Jawa Barat meningkat, indeks pendidikannya meningkat. Engke nu menang penghargaan gubernur. Bener itu. Gubernur sia teh ripuh ma Ici ma Ero ma Ana ce Ima ce Titin ce Tati ce Tita. Ari gubernur menang penghargaan. Gubernur Jawa Barat berhasil meningkatkan indeks pendidikan rakyat Jawa Barat. Sia menang penghargaan tah nu digawe mah ieu doktor profesor indung bapakna maneh mah menang penghargaan hungkul. Aduh, kocak bener. Wah, ini pidatonya kadang memang gokil ya. Jadi lengkap loh, ada petua-petuanya, ada Haji Udin di sini, nyusup anjir. Makanya hari ini saya mengeluarkan kebijakan. Karena angka putus sekolah di Jawa Barat tertinggi di Indonesia, maka saya akan membuat tim yang bisa kepala sekolah langsung lapor ke ketua tim ini. Kalau ada anak di Jawa Barat berhenti sekolah gara-gara urusan ekonomi, maka tim kami akan menyelesaikannya dari mulai SD sampai SMA. Apa sih yang menjadi penyebab orang Jawa Barat eureun sakola? Urang mah nyaho kabeh. Naon? Saya kemarin itu berhenti nungguin teman-teman makan, saya nunggu di luar, tiba-tiba ada emak-emak menghampiri saya sambil menangis. Aing mah diomongin saya gitu. Rada ngora ceurik, paur we ngaku reuneuh. Saya sudah tebak, ibu apa ini anak saya nggak mau sekolah, kenapa? Kenapa masalahna kunaon? Masalahna ieu teh ya seragam belum kebayar, kenapa? Berapa bu? 1.200.000. Kan sekolah mah udah nggak bayar, iya seragam. Saya mah balik nanya, ari jajan sabaraha anak ibu? 20. Nah iya urang Sunda.
Arisia Aisyah juta teu kabayar 20 sapoe kabayar. Ibu bisa nggak sih jajannya dirubah 5.000 15.000 untuk bayar seragam? Kalau kacurik digitukeun teh atuh aing kapaksa mang nebuskeun. Dan saya nebusnya Aduh. Ngerti kan guys, ada yang gak ngerti mungkin. Jadi ketemu ibu nangis, dia mah takut, wah jangan-jangan ngaku hamil nih, repot nih gue katanya. Gak taunya ini sekolah gak bisa nebus seragam katanya. Dan seragamnya 1.200.000, dinasihatin. Ditanya, emang anaknya kalau jajan berapa sehari 20.000? Bisa gak 5.000 ya 15.000 ditabungin? Malah nangis ibunya. Ujung-ujungnya gue juga yang bayarin. Aduh tolol, aduh ini orang kocak banget sumpah. nyuruh orang lain, tidak saya sendiri. Kenapa? Karena si ibu narana pipaureun. Kan sudah tahu saya tidak akan menikah sama janda. Nah, ini teh kasus seperti ini teh banyak, bukan satu. Ada satu lagi keluarga yang anaknya juga tidak mau sekolah gara-gara seragam. Untuk itu saya ngajak pada penerimaan siswa baru sekarang di seluruh kepala sekolah di Provinsi Jawa Barat, andai kata ada siswanya tidak kebeli seragam, biarkan dia pakai baju apa adanya dulu. Nanti kita kelihat mereka tidak punya baju. Dari situ pemerintah nanti mengintervensi seragam buat mereka. Itu cara. Ini penting, dan yang kemudian saya sampaikan juga melalui forum ini di sistem penerimaan siswa baru biasanya dengan sistem yang sekarang ini suka banyak titipan gubernur, titipan asisten, titipan kepala dinas, titipan dewan, pokoknya tidak ada titipan kepala sekolah yang takut karena titipan memasukkan orang yang tidak berhak, maka saya akan berikan sanksi. Walaupun sebenarnya juga tugas negara. Kalau ada orang maksa masuk ke sekolah sebenarnya bagus, berarti orang tuanya ingin anaknya sekolah. Yang salah itu negara. Kenapa sampai sekarang belum bisa menyiapkan ruang kelas yang baik untuk seluruh rakyatnya? Itu masalahnya. Sanutnya ke anak. Tapi setelah itu ya kita kerjasama dengan sekolah-sekolah swasta. Dengan nanti saya lagi hitung dulu, mudah-mudahan hitungannya berhasil. Di sekolah negeri makan sudah dibebaskan dari biaya. Reaksi tak terduga KDM ada serangan Rocky Gerung di acara Unpas. Hah? Oh ini loh. Ini kah? Video ini kah? Sekolah swasta, SMA swasta, kita ingin untuk rakyat miskinnya digratiskan yang di sekolah swasta. Ini orientasinya. Kenapa? Karena saya punya analisis, justru yang masuk sekolah swasta itu rata-rata orang tidak mampu. Orang yang mampu, anak-anak mampu, rata-rata bisa masuk di SMA negeri. Ini yang terjadi hari ini. Dan boleh juga saya katakan, anu balangor teh justru ayeuna mah jelema nu teu mampu. Anak-anak incuna padidi orang mampu. Balagur, ayeuna mah nu maksakeun diri teh nu teu barokah. Motor menang nganyuk, knalpotna dibrongku, diberebet-berebet sisi jalan, diguling, leweh indungna datang ka aing. Aduh, kalian ngerti kan? Ngerti ya? Iya, pokoknya gitulah anak-anak sekarang yang masuk swasta itu kan ada malah dari orang-orang yang miskin gitu kan. Udah susah masuk situ, anaknya nakal, pakai motor, tuh motornya brong, jatuh, leweh, nangis gitu kan. Indungnya, ibunya datang ke gua katanya. Budak keluar jam 11, kemudian tiba-tiba di jalan dibacok oleh temennya, ceurik indungna datang ka aing. Budak nu dibacok, bapakna datang ka aing, anu ngabacokna datang ka aing. Duanana aing ti anak teh loba-loba teuing. Dan ingat ya, sekali nembus orang dibacok di rumah sakit 99 juta, Pak. Makanya saya, udahlah, sekarang dengan pola pendidikan, sekolah kebangsaan, orang menyebutnya barak militer, balager digana budak teh 14 poe.
Garaya, skill. Malam saya kumpulin sebagian dengan para psikolognya. Ternyata bisa kalau kita melangkah. Ternyata kalau pemerintah bertindak bisa mengatasi. Tapi ingat, berbuat baik di Indonesia belum tentu kita mendapat penilaian baik. Kita harus berhadapan dengan kaum kritis. Kaum kritis kalau memang baik, oke lah ya gitu. Ya tadi gue bilang bahwa akademi juga perlu kritikan-kritikan ya. Cuman yang mempunyai landasan. Terus kalau bisa yang mengkritik juga udah pernah melakukan sesuatu. Ini nggak pernah melakukan sesuatu, komen doang. Udah ngapain lu gitu kan? Udah ngapain? Udah bisa apa? Minimal KDM sudah melakukan sesuatu. Kalaupun memang ada yang salah, ya sudah tinggal dikasih tahu, disarankan gitu kan. Dikasih nasihat atau dikasihkan rumusan lain yang kira-kira bisa membantu programnya menjadi jauh lebih baik. Nggak cuma ngomong doang, ngebacot, nggak pernah ngapa-ngapain juga, nggak pernah ada Itu Pak Dedi, itu di tempat pendidikan ada anak yang sakitnya ubaran. Kan aneh di kita ini. Ada orang menjadi pengamat, berkunjung ke barak, ada yang sakit, bukannya kemudian cepat ditangani di dokter, diumumkan di TV. Itu di barak ada yang sakit, Aisyah bebeja ke pelatih dan dokter ayah. Nari ece sekolah jadi dokter, ukur bisa jadi gitu ece. Meniripu, coba digaji ku negara. Tuh gering mah gancang tulungan iroh, lain diumumkan di TV. ada yang sakit di barak, bukannya ditolong langsung gitu kan bawa ke rumah sakit, atau di situ juga ada dokter, malah diumumin di TV. Kayak gitu juga banyak yang bisa. Gue juga bisa kayak gitu doang mah. Ini saya ngingetin sama kaum intelektual. Terus ngomong lagi, itu di baraknya tidak ada bantal, pangmelikeun. Beliin. Lain diumumkan di TV. Nah, kita ini apa? Saya kenapa ngomong seperti ini? Karena nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak berani mengambil tindakan karena takut ada resiko akibatnya diantep. Dan saya katakan, hari ini kita lagi ngurus 273 plus di kabupaten kota mungkin ada 1000. Sudah, ini mah kami urus, udah. Nuku diurus ku gubernur jeung bupati wali kota, ulah diudak-udak, ulah ditanyakeun wae ulah. Geus aya kolotna iman urus tuh di jalan galut kene kumaneh. Ini orang yang sudah diurus terus-terusan ditanyakan, macam diurus diarantep, nah ari maneh sekolah luhur-luhur kur bisa kaki. Nah jangan sampai lulusan Unpas S1 S2 nah gitu. Kita membutuhkan para sarjana yang mampu bergerak, mampu bertindak, pok prak bisa mewujudkan apa yang menjadi mimpi masyarakat. Itu aja. Download Tribun X sekarang. Tribun X ya. Jadi ya itulah, ini jawaban terhadap Rocky Gerung tadi sebelumnya berarti kan, terkait dengan barak dan sebagainya. Ini anak udah diurus, sisanya elu lah gitu kan, sebagian gitu kan. Siapapun lah, KPAI apa segala macam, itu maksud gua. Itu kan bisa berbuat yang lain. Kenapa hanya ngikut nimbrung kepada program yang lagi berjalan, yang mana setiap program memang tidak akan ada program yang mulus, setahu gua ya. Pengalaman selama hidup gua, nggak usah jauh-jauh lah, bikin kepanitiaan, bikin ada acara apa, misalkan 17 Agustus atau apa yang kecil-kecil lah, itu pasti ada miss-missnya, pasti ada koreksi-koreksinya. Nah itu butuh orang-orang yang membantu supaya bisa jauh lebih baik lagi kalau bisa gitu kan. Ini ngebantuin, enggak ngerusuhin, yang di luar masih banyak yang tidak tersentuh juga diantepin. Itu maksud Gubernur Aing. Kalau mau kerja bareng atau bikin tandingan sekalian. Anda bikin program yang ideal menurut Anda gitu kan. Bikinlah program-program yang keren yang bisa jadi tandingan programnya gubernur. Bersaing, tapi tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan rakyat, untuk memintarkan generasi bangsa gitu. Jadi bersaingnya itu sehat. Tinggal diambil mana yang baik-baik, mungkin nanti bisa jadi satu program dari dua yang tandingan ini diambil baiknya, ini diambil baiknya, akhirnya bisa menjadi sebuah program yang luar biasa. Harusnya kan seperti itu. Ini lagi kerja di sini, digrecokin terus. Anggaran digrecokin, terus maunya apa sih? Gue bingung deh. Kayaknya gak ada gubernur-gubernur lain tuh yang digituin. Gubernur gue doang yang digituin. Tapi walaupun begitu, salut gue. Makin lu begitu, makin kalian seperti itu, makin kita respect terhadap Kang Deddy Mulyadi. Anggaran pemerintah pun ada beberapa yang dihilangkan, tidak mengendorkan semangat KDM untuk membangun Jawa Barat. Dia cuma bilang, tenang,
perbaikan jalan, infrastruktur semua tetap berjalan. Anak-anak tetap sekolah. Walaupun tidak ada lagi tunjangan, bos dan sebagainya. Ini rapat-rapat kemarin itu yang gue tonton juga luar biasa. Itu untuk menjawab bahwa kalau nanti ada yang demo, ini kenapa nih begini, kalian sudah tahu itu penyebabnya. Jadi harus nonton lagi bahwa ternyata anggaran di Jawa Barat itu kecil. Itu saja sudah menguras dana-dana yang harusnya menjadi haknya Bapak Aing. Bapak Aing tidak digaji. Makan sendiri, rumah sendiri. Masih mau digrecokin. Gue kadang-kadang juga sebel sih. Well, I think that's it guys. Kita menonton yang lain lagi. Saya sehat dulu semua. It's a wrap. Bongkos.